Gozaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu, dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, diberkati sore hari ini, amin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Youth sore hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semuanya karena Yesus. Hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami, hidup kami, untuk kami boleh datang kepadamu, membawa hati kami Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah kami. Kami mau namamu ditinggikan, kami mau namamu dipermuliakan atas setiap kami. Engkau pilihan hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Yesus kebenaran adalah
dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup tata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Kau mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Dan tak mau ku hidup di luar tutup tata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Larang larang Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bahwa kami semakin tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Bahwa kami semakin masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu. Biar kami Tuhan terus merasakan keindahan bersama-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan semakin Tuhan dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap,
kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat Tuhan kepada yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman Gocha United dari GBI Tidar Blessing. Senang sekali kita dapat bertemu di dalam ibadah pada saat ini. Suatu anugerah yang besar kalau kita masih diberikan kesempatan bisa beribadah bersama, meskipun dalam kondisi yang tidak pada umumnya, yaitu secara online. Tanpa terasa kita akan segera mengakhiri tahun 2020. Ya, Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah menuntun kita menyertai setiap langkah hidup kita. Sepatutnya lah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke, sebelum kita akan mengikuti rangkaian firman, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya akan pimpin. Bapa di surga yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Karena kami punya Tuhan yang baik. Pemeliharaanmu sempurna atas kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan membawa hidup kami kepada kemerdekaan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mendapatkan tema dari pengurus bahwa untuk ibadah pada hari ini temanya adalah kekristenan yang berbuah lebat. Saya akan bacakan satu ayat sebagai pembuka dari rangkaian firman pada saat ini. Kita baca bersama-sama dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu, dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Perhatikan kata-kata, dan Aku telah menetapkan kamu. Artinya Allah sudah punya rencana atas hidup kita untuk kita melakukan hal ini. Yaitu apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Artinya kita harus pergi dan menghasilkan buah. Itu sebuah ketentuan yang harus kita lakukan, yang sudah Allah rencanakan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya apa? Kalau kita pergi, ya maksudnya pergi ini bukan pergi tanpa tujuan, tetapi pergi dengan maksud untuk menjadi saksi Kristus atau memberitakan Injil Kristus. Dan di dalam kepergian kita, ketika kita memberitakan Injil, sekaligus kita harus menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan saya percaya ketika kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, kasih dan penyertaan Allah akan menuntun, menolong, memperlengkapi kita. Oleh karena itu setiap apa yang kita minta, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi setiap manusia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dikatakan apa? Merupakan itu hasil dari kasih karunia. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Itu hanyalah kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya karena kasih karunia, karena kasih Allah yang besar, hidup kita diselamatkan. Akan tetapi ketika kita sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan, Tuhan tidak hanya berhenti memanggil kita. Tuhan tidak hanya berhenti memberikan kasih karunia-Nya. Tetapi Allah menginginkan kita melakukan apa? Pemberitaan Injil. Pergi untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, sekaligus apa? Menghasilkan buah. Yang jadi pertanyaan adalah, buah yang seperti apa yang dimaksudkan, yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita? Paling tidak ada 3 buah yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah buah pertobatan. Itu pasti ketika Allah menyelamatkan hidup kita, Allah rindu di dalam hidup kita ada pertobatan-pertobatan yang selalu terjadi. Ketika kita diselamatkan, status kita diubahkan dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Orang yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan maut, masuk ke dalam kerajaan surga.
status kita diubahkan, tetapi kehidupan kita masih belum berubah. Oleh karena itu Allah menginginkan terjadi pertobatan dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Dan Allah rindu tidak hanya kita sendiri yang bertobat, melainkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya mereka juga menikmati kasih Tuhan yang sudah kita nikmati terlebih dahulu. Buah yang kedua yaitu adalah buah roh. Kita sudah sering mendengarkannya ini, yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya membacakannya. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat yang 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apabila kita melakukan semua buah roh tadi, tidak ada hukum yang menentang kita. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah takut untuk melakukan ini. Mungkin kita pernah mendengar, jadi orang kok sok baik. Tidak, orang yang baik tidak ada hukum yang melawannya. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berbuat kasih, untuk mendatangkan damai sejahtera. Menjadi orang yang sabar mungkin tampaknya lemah, tampaknya kalah. Tapi orang yang sabar itu yang menguasai bumi. Orang yang murah hati, orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal seperti ini. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Ini yang seringkali terabaikan oleh banyak anak-anak Tuhan. Ketika menjadi anak Tuhan, sudah diselamatkan, mereka berpikir hidupnya selesai begitu saja. No, setiap kita harus terpanggil melakukan buah-buah pelayanan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin ada orang yang terpanggil sebagai full timer di dalam gereja, ya lakukan pelayanan pastoral dengan baik. Pelayanan di dalam bidang sosial, lakukan dengan yang terbaik. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam marketplace, lakukan yang terbaik. Semuanya yang kita lakukan itu kita fokuskan, kita tujukan kepada Kristus. Itulah buah pelayanan. Jadi ada 3 buah, saya ulangi. Yang pertama ada buah pertobatan, ada buah roh, yang ketiga adalah buah pelayanan. Kita membayangkan, ya, tidak ada pohon yang menghasilkan buah yang baik karena akarnya tidak baik. Akar yang sehat akan menghasilkan batang yang sehat dan akan menghasilkan buah yang sehat. Jadi Tuhan memanggil kita tidak hanya berbuah kemudian tidak dinikmati. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Justru yang bisa makan adalah orang-orang yang di sekitarnya. Gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ada satu perumpamaan ketika itu di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Yesus sendiri yang menyampaikan perumpamaan ini. Yesus menyampaikan begini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun. Artinya, orang yang mempunyai pohon ara ini setiap tahun ngecek gitu ya. Setiap tahun rutin ngecek. Dan dia mendapati sudah 3 tahun, pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Dia mungkin sudah menunggu. Tahun pertama, mungkin karena belum dewasa, belum cukup tua. Tahun kedua, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, tapi ternyata belum berbuah. Oke lah, tahun depan. Ternyata setelah 3 tahun, masih belum berbuah. Dalam hidup kita, Tuhan juga menantikannya. Berapa lama engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu? Apa engkau sudah berbuah? Tuhan menantikannya. Ketika seharusnya kita sudah berbuah, tetapi tidak didapati buah di dalam hidup kita, kita bisa ditebang. Ini firman Tuhan. Tampak begitu jahat, tetapi sesungguhnya yang Tuhan rindukan dalam hidup kita ada terjadi pertumbuhan. Orang yang bertumbuh akan menghasilkan buah. Orang yang bertumbuh dengan dewasa akan menghasilkan buah. Dari buahnya lah kita bisa mengenali pohon itu. Kita bisa tahu pohon itu pohon apa dari buahnya. Ketika pohon itu belum berbuah, kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dari bentuk daunnya kita bisa tahu, ini tampaknya pohon ini. Tetapi ketika dia berbuah, ternyata salah. Tetapi ketika dia berbuah, ternyata buah rambutan. Ternyata buah mangga. Demikianlah hidup kita. Orang bisa mengenali siapa kita ketika kita berbuah. Mungkin kita bisa punya banyak karunia, itu bisa dimanipulasi. Tetapi buah itu datang dari hidup kita dan itu tidak bisa dimanipulasi. Kemudian saya bacakan ayat selanjutnya. Setelah Yesus pemilik pohon ara itu bilang, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?
Dikatakan untuk apa? Ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jangan sampai perkataan itu terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Hei Mika, engkau hidup di dunia ini dengan percuma. Sudah diselamatkan, Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, tetapi kita tidak berbuah. Untuk apa? Jawab orang itu kepada pengurus ya dari kebun anggur, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kalau sampai hari ini, ya tampaknya hidup kita seolah-olah masih begitu baik. Jangan-jangan Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Oleh karena itu, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada hidup kita, jangan disia-siakan. Bisa jadi dalam waktu singkat, ketika Tuhan tidak mendapatkan buah dalam hidup kita, maka kita akan ditebang, dibakar, dan dibuang. Ini perumpamaan ayat yang sangat singkat dan pendek, tapi perkataan yang begitu keras yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Tidak boleh kita mengabaikan, karena sesungguhnya panggilan hidup kita adalah pergi memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, dan berbuah, dan hasil buahnya tetap. Oleh karena itu, menghasilkan buah adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan, agar hidup kita ini dapat berguna bagi orang lain. Pastinya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan surga atau bagi Tuhan. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Ini mungkin tampak klise banget ya. Kita seringkali mendengar dari pemurid kita atau pemimpin rohani kita atau kakak rohani kita, dia ngomong kalau mau berbuah tinggal di dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan, ya memang begitu caranya. Enggak ada cara lain, karena Tuhan sendiri yang bilang. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi enggak ada ranting, ditaruh begitu saja, tiba-tiba dia berbuah. Itu namanya sulapan, itu namanya mujizat, dan itu tidak mungkin terjadi kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yaitu Yesus. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi pembacaan firman setiap hari, doa, persekutuan ibadah, pemuritan itu merupakan hal yang harus kita lakukan secara rutin dan sungguh-sungguh. Jadi saya mau katakan, ada 4 hal yang menjadi kunci pertumbuhan rohani dari anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah pembacaan firman secara pribadi. Ya, jadi firman dibaca, direnungkan secara pribadi, jangan dibacakan oleh orang lain. Yang kedua, kita punya waktu untuk kelompok sel, pendalaman Alkitab atau kelompok pemuritan. Yang kedua, kita mempunyai kehidupan ibadah, baik online maupun onsite ya, karena keterbatasan saat ini kita bisa secara online. Tapi kalau bisa secara onsite, hadiri dengan semangat dan sungguh-sungguh dipersiapkan. Jangan datang telatan, datang telat pulang cepat. Itu kekristenan yang tidak dewasa. Yang keempat adalah kehidupan doa. Jadi ketika 4 hal ini menjadi fokus kehidupan kita, saya percaya kehidupan kekristenan kita akan bertumbuh dewasa dan akan menghasilkan buah. Jadi saya ulangi ya, yang pertama adalah pembacaan firman secara pribadi, punya kelompok pemuritan. Yang ketiga, kehidupan ibadah yang rutin dan sehat. Yang keempat adalah berdoa secara pribadi. Dikatakan jelas ya, jadi setiap ranting yang tidak berbuah, dikatakan di ayat yang kedua, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi setiap kita yang merasa ketika hidup kita menjadi anak Tuhan, kok menjadi lebih tidak enak, kok menjadi lebih terbatas. Ya iya jelas, firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat 2, karena setiap ranting yang padaku tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Jadi percaya teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, saya mau katakan, jadi orang Kristen itu memang gak enak. Iya jelas, karena itu sudah firman Tuhan. Tapi kita punya maksud dan tujuan, itu terjadi Allah. Maksud saya Allah punya maksud dan tujuan dalam hidup kita supaya hidup kita berbuah. Dan banyak orang menikmati buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Yang kedua, kita harus meresponi setiap firman Tuhan dan bertekun di dalamnya. Kita bisa membaca ini dari perumpamaan tentang benih yang ditabur di 4 bidang tanah ya, di Lukas 8 ayat 4 sampai 15.
Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan burung memakannya, akhirnya habis. Nggak sempat bertumbuh, langsung habis. Yang kedua jatuh di tanah berbatu, sempat tumbuh sebentar tapi menjadi kering karena nggak dapat makanan, karena nggak dapat air. Yang ketiga jatuh di semak duri, bertumbuh cukup lama, ya, tetapi karena kesulitan atau semak duri menghimpit, akhirnya dia menjadi mati. Imannya menjadi lemah dan kalah. Tapi yang keempat, itu yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita benih firman Tuhan jatuh dalam hati yang subur dan bertumbuh 100 kali lipat menghasilkan buah. Siapa yang mau menjadi yang nomor 1? Saya kira nggak ada. Semua kepingin jadi yang nomor 4. Oleh karena itu perhatikan setiap firman yang kita dengar. Jadi tanah yang baik itu merupakan sikap hati kita yang mau mendengar, yang mau menyimpan dalam hati, menyambut firman Tuhan dengan rendah hati. Jadi ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, ketika kita membaca firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak pernah mengatakan bahwa firman Tuhan ini untuk si A, si B, atau si C. Tetapi kita dengan rendah hati mengatakan bahwa firman Tuhan ini untuk saya. Firman ini untuk saya, bukan untuk orang lain. Gitu ya. Jadi ketika cocok gitu, kadang-kadang kalau guyonannya begini ya, ketika ada firman Tuhan bicara tentang suami, istri-istri langsung colek-colek suaminya, ini untuk kamu, bilang gitu. Nanti ketika bicara tentang istri, yang suaminya gantian. Tapi sesungguhnya firman Tuhan itu adalah untuk siapa? Untuk saya. Kita dengar rendah hati ya. Oke, kalau tadi ada 2 hal yang mempengaruhi pertumbuhan rohani kita sehingga kita bisa menghasilkan buah yang lebat, ada beberapa hal yang dapat menghambat pertumbuhan rohani kita. Oke ya. Kalau kita membaca dari pokok anggur, kalau seandainya kita tidak mau dibersihkan ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, contoh semisal, setialah beribadah, setialah menabur, setialah memberi. Kemudian kita ngomong, oh enggak, itu kan untuk orang yang sudah kaya, orang yang sudah diberkati, aku kekurangan kok, aku gak bisa memberi. Kita ngomong selalu begitu. Ya sampai kapanpun kok tidak akan pernah menghasilkan buah. Khususnya dalam hal memberi. Tapi ketika kita dengan rendah hati, Tuhan aku tahu pendapatanku ini terbatas, penghasilanku ini gak banyak Tuhan, tapi aku mau belajar memberi. Engkau pasti bisa memberi. Saya punya pengalaman yang cukup menarik ya, saya mau bagikan ini supaya cepat ya. Waktu itu saya punya uang saku tidak terlalu banyak. Saya terima uang saku kalau gak salah beberapa 1 minggu itu sekitar Rp5.000, tapi rasanya gak sampai deh di bawah itu. Itu uang yang sangat sedikit untuk jajan dan untuk transport. Tapi waktu itu saya punya kerinduan untuk memberi bagi retreat di gereja. Waktu itu saya masih SMA. Saya berpikir gimana caranya saya bisa memberi dengan uang yang terbatas. Akhirnya saya punya ide. Saya tahu ada satu teman saya itu berangkat ke sekolah dari rumah yang lebih jauh dari saya, melewati jalan di mana saya berangkat. Akhirnya saya ngomong sama teman itu, kamu bisa nggak saya bonceng ke kamu gitu untuk berangkat ke sekolah dan pulangnya. Dan dia bilang, meskipun agak sedikit keberatan gitu ya, tapi dia bilang oke Mik, gak apa-apa. Yang sampai hari ini dia menjadi teman baik untuk saya. Dan akhirnya saya bisa memberi. Jadi ketika kita mau memberi, Tuhan akan memberikan solusi. Dan akhirnya itu menjadi cara-cara yang kreatif, melatih kreativitas dalam hidup kita, dalam bidang-bidang yang lain. Jadi ketika kita tidak mau dibersihkan, kita tidak bisa berbuah. Itu firman Tuhan. Yang kedua, kalau dari cerita benih yang ditabur, ada iblis, ada pekerjaan iblis yang senantiasa menghalangi kita untuk dapat mengerti firman Tuhan. Baca firman ngantuk, ya, ikut ibadah terlambat, datang terlambat, pulang cepat. Harusnya kan dibalik kan, datang cepat, pulang terlambat. Tapi sejujurnya seringkali kita apa? Datang terlambat, pulang cepat. Iblis mengambil bagian firman Tuhan yang seharusnya membuat kita bisa makin bersih, makin bertumbuh, tetapi diambil oleh iblis karena keputusan hidup kita. Tidak mau berakar di dalam Tuhan. Setiap kesempatan yang gereja sudah berikan untuk doa, untuk pendalaman firman, pendalaman Alkitab, kita nggak mau datang. Dengan alasan bermacam-macam, hujan, panas, jauh, apapun. Kita tidak bisa bertumbuh. Tidak mau berakar mengenal Tuhan. Tidak mau punya kehidupan rohani secara pribadi. Yang keempat, ada kekhawatiran yang berlebihan. Takut ini, takut itu, takut ini, nanti sekolah di sini tidak bisa bayar, takut. Ini apa, takut. Pokoknya takut terus hidupnya. Itu membuat kita tidak bisa melihat kasih Tuhan. Yang kelima, berkat. Berkat ini bisa menjadi pisau yang tajam bagi orang yang tidak bisa menggunakannya dengan baik.
Justru karena berkatlah seringkali orang tidak datang ke gereja. Dengan alasan apa? Kalau hari Minggu tokoku rame. Tapi ada beberapa pekerjaan memang bekerja di hari Minggu. It's okay. Asal memang tujuannya itu bukan karena mengabaikan Tuhan. Saya sendiri punya orang tua bekerja di bidang fotografi. Justru di hari Minggu orang banyak menikah. Tetapi saya bisa melihat orang tua saya berbeda. Di kesempatan lain, ketika tidak ada pekerjaan, dia berkomitmen penuh untuk tetap datang ibadah. Bahkan sampai hari ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, orang tua saya tidak pernah bolong saat teduh. Kehidupan rohaninya sangat kuat dan sehat. Jadi saya mau katakan untuk menutup bagian ini, di Ibrani 12 ayat 11, memang ya tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi dikatakan apa? Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya percaya orang-orang yang dewasa, orang-orang yang hidupnya menghasilkan buah, tampaknya memang rugi, tampaknya menderita, tetapi hidupnya mengalami damai. Filipi 1 ayat 21 sampai 22b dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kiranya ayat yang menutup pada bagian hari ini itu sungguh mendorong hidup kita untuk mau dengan sadar, dengan rendah hati, mau bertumbuh dewasa, mau dibersihkan supaya ranting kehidupan kita menghasilkan buah, dan itu mendatangkan berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan, dan damai sejahtera dari Allah datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sudah menetapkan dalam hidup kami untuk kami pergi memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan dan menghasilkan buah. Buah yang tetap, buah yang luar biasa manis, buah yang enak yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga itu memuliakan nama-Mu dan mendatangkan damai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan melakukan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dalam hidup kami. Mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setiamu